Jadi ada beberapa tim yang gue roasting habis-habisan saat awal musim kemarin. Dan tim yang benar-benar gue roasting habis-habisan itu ialah tim Jus Pepaya McLaren. Ya gimana ya, mereka memiliki 2 pembalap muda dan bertalenta, telah mendapatkan banyak sponsor, tapi membangun mobil yang cocok untuk dipajang aja. Dan terbukti saat awal musim, ampas bener lah mereka. Bahkan mereka benar-benar berharap waktu itu berjalan dengan cepat agar mereka tuh bisa membawa upgrade besar mereka dan mendaki ke atas. Dan itulah yang terjadi setelah British Grand Prix ini. Nah sekarang gue akan bahas, apakah McLaren telah kembali ke jalurnya benar dan bisakah mereka bersaing dengan tim top sekarang, Red Bull. Di Bahrain dapat dikatakan kalau mobil mereka tuh emang ngampas bener lah. Masalah rem yang sebenarnya juga kopas aja sih sama kejadian musim lalu juga, membuat mereka tuh kewalahan di sini. Dan ditambah Oscar DNF di debutnya juga tidak membantu. Lalu terdapat juga tuh rumor kalau Lando tuh udah ngamuk dengan performa mobilnya dan bisa aja keluar gitu dari McLaren kan, kalau mereka gini-gini terus. Jadi moral tim McLaren di awal musim itu emang lumayan down banget lah di awal musim itu ya kan. Atau kan jangankan awal musim ya, musim belum dimulai aja dan mereka tuh baru nge-launch mobil MCL60 mereka. Mereka tuh sebenarnya udah nggak pede ya mobil mereka. Kalau udah kayak gini ya udah red flag lah ya. Kayak di Australian Grand Prix red flagnya. Ya soalnya itu juga dari tim mereka sendiri yang ngomong gitu kan. Maka dari itu mereka tuh sekarang fokus dalam melakukan beberapa upgrade seiring musim berjalan dan berharap upgrade itu juga dapat membantu performa mobil mereka dan juga dengan harapan kedua pembalap mereka tuh mampu menderek mobil mereka yang seadanya aja ya itu ke beberapa poin gitu ya dan rival poin. Dan benar di Saudi itu emang apes saja lah walaupun Oscar masuk Q3 dia mesenggol-senggol nama Pierre di lap pertama dan front wingnya juga menghaskan diri dan apesnya lagi Emplate front wing itu kena Lando juga dan dua-duanya harus pit. Ini mah udah kayak jus pepaya, tapi pepayanya udah dimakan kelelawar ini mah. Namun di Australia, mereka mampu jauh-jauh dari masalah ya dengan kekeosan-keosan yang terjadi dan mampu meraih poin pertama mereka di musim 2023. Lando di posisi ke-6 dan Oscar di posisi ke-8 di home race-nya. Not bad lah ya. Dan di Baku pun Lando mampu mencetak poin lagi dengan finish posisi ke-9. Meskipun poin-poin kecil yang mereka raih, tapi bakal berharga banget untuk kedepannya. Apalagi persaingan di papan tengah tuh cukup ketat. Selain dari Miami, sebenarnya McLaren tuh memiliki pace yang kuat ya, dan dibandingkan dengan awal musim sebelumnya ya mungkin udah ada perkembangan. Tapi emang bad luck tuh selalu menyetrum mereka coy. Seperti Lando yang harus pit di lap awal Spanish Grand Prix karena front wingnya damage ya. Padahal udah start di top 3 gitu kan ya. Dan dia harus pit di lap awal. Strategi yang kurang pas juga di Grand Prix, padahal mereka dua-duanya itu udah lagi di top 10 sebelum pit, tapi apes juga karena ya strateginya kurang tepat ya. Dan lebih apesnya lagi, Lando tuh sempat finish di poin sebenarnya di P10 pas Canadian Grand Prix, namun harus turun karena penalti. Seiring berjalannya musim, pace mereka tuh sebenarnya makin membaik, dan ini tanda-tanda yang lumayan bagus karena upgrade tuh akan datang di Austria, upgrade besar mereka ya. Tapi ya untuk Lando aja. Karena ya back lagi kan ya kan resourcesnya kan ya dan budget cap juga dan Oscar tuh harus nunggu upgrade tersebut sampai British Grand Prix. Tapi oke lah ya. Kita lihat dulu nih apakah upgrade-nya bakal bekerja atau enggak gitu kan. Dan ternyata terbukti kalau upgrade-nya ngacir kali lah. Di qualifying dan sprint shootout, Lando mampu tembus Q3. Dan bahkan tuh start di top 3 lagi di sprint race ya kan. Tapi lagi-lagi apes menyetrum dia ketika dia tuh anti-stall setelah turn 3 ya. Dan menghindari 2 Red Bull bersekongkol ya kan ya. Dan turun banyak posisi. Tapi hasil bagus di main race-nya sangat membantu McLaren untuk menantang Alpine untuk posisi kelima di constructor karena dia finish di P4. Ini merupakan hasil positif bagi McLaren karena upgrade mereka terbukti bekerja, setidaknya untuk di trek kayak Austria. Nah, di sini juga Lando mengatakan bahwa jangan terlalu jumawa. Karena belum tentu mobil mereka tuh akan konsisten secepat ini untuk kedepannya. Karena kan banyak banget tuh track yang dengan karakteristik yang berbeda. Ya ada benernya soalnya banyak tim melakukan upgrade tapi nggak konsisten kecepatannya di beberapa balapan kayak Mercedes tuh ya kan. Namun
Sang legenda McLaren, Mika Hakkinen, juara dunia 2 kali, mengatakan bahwa melihat pace McLaren sekarang, sepertinya bisa aja mereka akan menantang Red Bull ke depannya. Dan fans F1 setelah mendengar itu be like, ya gimana ya? Agak lucu aja sih kalau dipikir-pikir pas awal musim McLaren ampas gitu dan bahkan ada yang bilang bisa aja finish juru kunci ya kan. Dan sekarang dalam waktu beberapa bulan aja bisa langsung naik ke atas bersaing dengan Red Bull. Ya agak lucu gitu, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, kita sadar lagi kan ya. Bisa aja Om Legend ini nggak salah coy. Karena ya setelah Oscar dapat upgrade di British Grand Prix dengan livery chrome ala-ala era Vodafone dulu ya, McLaren tuh langsung ibarat rasukan era itu lagi coy. Dengan meletakkan kedua mobil mereka di top 3 saat start balapan British Grand Prix nanti. Gile emang Om Mika kalau ngomong suka bener ya kadang ya. Jujur, gak ada yang nyangka ini bakal terjadi. Tapi gue turut seneng lah karena McLaren tuh harus itu di sini posisinya, bukan di papan tengah ya. Lalu di balapan, pace mereka tuh bener-bener strong banget dan mampu mengimbangi Red Bull gitu kan ya secara lap time juga. Namun sayang aja pembalapnya Max ya kan. Ya gimana lagi gitu kan, walaupun dapat start bagus tetap aja bakal kesalip. Lalu bad luck menyetrum lagi ketika Oscar tuh harus turun ke P4 karena timing pit Lewis saat safety car tuh berhasil. Ya ini sebenarnya nggak ada yang salah, emang apa saja lah secara timing gitu kan ya. Tapi setidaknya McLaren kembali ke podium dengan Lando finish di posisi kedua. Not bad lah ya, akhirnya McLaren kembali finish podium dengan Lando. Tapi tetap aja sih, gue sedikit nyesek sama Oscar kemarin coy. But ya it's okay lah, setiap rookie itu pasti ada aja momen dimana lu ketonjok habis sama yang namanya bad luck gitu ya. Kalau Ferrari mas tiap race ditonjok mulu sih kayaknya. Tapi upgrade McLaren ini positif banget coy. Di dua track dengan karakteristik yang berbeda, mereka tuh benar-benar berkembang secara signifikan, terlihat banget coy. Sekarang pertanyaannya ialah, itu tadi, apakah mereka bisa terus konsisten bersaing di atas dan meramaikan persaingan papan atas, atau bahkan bisakah mereka bersaing dengan Red Bull seperti kata Om Mika? Ini akan menarik untuk ditonton karena gue yakin tim rival lain tuh juga nggak bakal tinggal diam melihat progres McLaren sekarang. Apalagi tim-tim kayak Ferrari, Mercedes tuh sama Aston Martin tuh pasti bakal melakukan segala cara untuk memastikan bahwa mereka tuh progresnya juga secepat itu cuy ya. Nah soal pembalap, gue rasa kita nggak perlu ragukan lagi lah ya. Mereka benar-benar blessed banget ya, bersyukur lah ya memiliki Lando dan Oscar ini. Dua pembalap yang kencang dan dapat diharapkan dan diandalkan. Jadi tinggal McLaren aja yang harus bisa memberikan mereka mobil yang dapat terus berkembang ke depan. Karena dengan gitu juga, Lando kan pasti udah mikir, wah oke lah, progresnya kelihatan, gue gak mau pindah ke tim lain lah. Dan Oscar pun juga gak nyesel pindah ke McLaren setelah drama musim lalu ya kan dengan Alpine. Dan oh ya, ngomong-ngomong soal itu ya, gue rasa Oscar tuh sebenarnya gak perlu sedih soal gak dapat podium. Karena setidaknya dia dapat P4 di race, dan Alpine dapat P4 mereka, dia belum sama McLaren. Oke lah, sekian video kali ini. Kalau dipikir-pikir regulasi baru ini sebenarnya sukses sih bikin persaingan tim tuh makin mendekat ya. Cuman sayang aja Red Bull-nya yang gak asik dan main kejauhan. Oh ya, dikit lagi udah mau 4K subs nih. Tunggu apa lagi ya guys ya? Klik tombol subscribe itu dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini juga ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.